Nama saya Anggorawati Handayani, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Nomor peserta 2015007031112 dari SMP Negeri 19 Kaur. Pada hari ini tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran PPKN kelas 8 pada materi makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bersedia. Bersama guru. Kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada pertemuan kita hari ini. Kemudian luar biasa dalam pertemuan ini kita dikaruniai nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Kemudian Allahu Akbar bahwa Allah itu Maha Besar. Sebelum memulai pembelajaran, biasa Ibu akan presensi kalian atau mengecek kehadiran kalian. Siapa tahu ada yang hadir. Ya. Hadir, Bu. Familia Hakim. Hadir, Bu. Ya, ternyata kita hari ini hadir semua, berarti anak-anak Ibu pada hari ini sehat semua dan siap semua untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, sebelum mengikuti meneruskan pelajaran kita atau membuka pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau menanyakan pelajaran kita pada minggu kemarin. Apakah ada yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin apa, Nak? Siapa? Coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Kita belajar tentang makna kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, bagus sekali. Ya, kalian masih ingat bahwa kita pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang makna Pancasila dan kedudukan juga fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, pelajaran pada hari ini masih berkaitan dengan Pancasila, tetapi kita akan belajar tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kasih pada dasar negara, rakyat adil makmur sentosa,
kompetensi intinya yang akan kita pelajari yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Kemudian memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Peserta didik dapat menganalisa kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Nah, yang kedua juga kalian bisa menganalisis, ya, menganalisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik, dengan benar juga. Kemudian yang ketiga yaitu melalui kegiatan berdiskusi, dan nanti kita ada diskusi, ya, kita nanti ada diskusi kelompok. Sebelum Ibu memutarkan video pembelajaran kita untuk kalian melihat informasi, itu Ibu akan membagikan LKPD dulu ke setiap kelompok, ya. Jadi kelompok kalian harus bentuk dulu. Kelompoknya tidak boleh perempuan semua, laki-laki semua, atau milik. Nanti Ibu yang menentukan kelompok, ya. Siap kalian buat kelompok hari ini? Siap. Jangan kelompok yang kemarin, tapi dirubah biar ada perubahan atau ada penyegaran kelompok. Jangan itu terus, ya. Ya. Silakan kalian berdiri untuk membentuk kelompok. Saudara, saya coba mengetahui rencana sejauh mana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 direncanakan. Benarkah ada hal tersebut atau itu hanya isu? Saya akan mewawancarai, ia pernah menjadi gubernur termuda Republik Indonesia. Ia juga sekarang jadi pimpinan termuda lembaga di Parlemen, Dewan Perwakilan Daerah, pimpinan DPD. Bung Sultan Bakhtiar Nadamuddin. Bung Sultan,
Sehat selalu. Ya. Alhamdulillah, Mas. Sehat selalu, Sultan. Sultan, jadi rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan berlangsung. Nah, terkait dengan isu amandemen ini, ya, kami di DPD, ya, memang sudah pernah membuat semacam tim kerja, ya, itu lebih kepada menindaklanjuti rekomendasi MPR. Kalau isinya rekomendasi MPR itu salah satunya adalah terkait dengan pokok-pokok haluan negara, yang pertama. Kemudian penataan lembaga MPR dan DPD, ya, kami konsentrasi kepada dua hal itu, Mas. Oke. Oh, jadi hanya pokok-pokok haluan negara seperti kalau kita bayangkan GBHN dulu lah waktu zaman Orde Baru. Betul. Hanya saja pada saat saya tuntaskan yang kedua tadi. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, kalian sudah memperhatikan dengan baik? Posisi duduknya silakan ini dibetulkan seperti posisi duduk semula. Sudah? Silakan dibuka lembar kerjanya.
kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. 1. Temukan permasalahan yang berkaitan dengan isu perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam artikel atau media massa. Nomor 1 akan dijawab oleh Zabaria. Isu perubahan dan permasalahan. A. Menghidupkan kembali GBHN. Sebagaimana diketahui, GBHN dibentuk oleh MPR pada era Orde Baru yang sudah tidak ada lagi sejak adanya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. GBHN yang akan dihidupkan kembali akan bernama Haluan Negara. Isinya sekitar 10 halaman, mencakup program pembangunan jangka panjang 25 tahun hingga 50 tahun dan mengikat semua lembaga. Permasalahan yang muncul jika GBHN dibentuk kembali adalah 1. Banyaknya produk perundang-undangan yang akan berubah yang berhubungan dengan rencana pembangunan di negara kita. 2. Dalam mengembalikan GBHN dalam Undang-Undang 1945, bukan tidak mungkin kekuasaan yang akan terus menjaga stabilitas politik, di mana setiap orang akan dibatasi kebebasannya. B. MPR menjadi lembaga tertinggi. Seandainya MPR menjadi lembaga tertinggi kembali, maka MPR akan menjadi lembaga terkuat yang bisa memberhentikan presiden setiap saat. Artinya, presiden atau pemerintahan kedudukannya berada di bawah MPR. Kemudian, presiden tidak akan dipilih oleh rakyat secara langsung, tetapi diangkat oleh MPR. Selain itu, amandemen juga ditengarai akan menyisir pasal yang berkaitan dengan jabatan presiden, di mana jabatan presiden yang tadinya dibatasi 2 periode ini diubah menjadi 3 periode atau diperpanjang sampai 2027. Jika ini terjadi, maka ini akan membuat demokrasi mundur ke belakang kembali. Nomor 2, tuliskan solusi atau penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang kalian temukan. Nomor 2 akan dijawab oleh saya. Jika yang menjadi problem adalah pembangunan, mestinya yang harus dievaluasi adalah model kebijakan dan model pembangunannya, bukan mengamandemen konstitusi dasar negara kita. Misalnya, pembangunan yang kita terapkan masih menganut model pembangunan yang terpijak pada pembangunan institusional dan pembangunan residual. Mestinya yang dievaluasi model pembangunannya. Pemerintah harus bergeser menerapkan kebijakan pembangunan yang mengarah pada pembangunan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan atau well-being bisa terwujud, konsep pembangunan sosial juga harus diimplementasikan. Sebetulnya, apapun problemnya pasti bisa dicarikan solusinya tanpa harus mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 dan mendegradasi kedudukan lembaga maupun institusi. Nomor 3, tuliskan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nomor 3 akan dijawab oleh adik-adik. Bahwa konstitusi itu bukan kitab suci dan bukan kebenaran final yang tidak bisa dikoreksi. Konstitusi adalah naskah yang hidup dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Artinya, konstitusi sewaktu-waktu bisa diubah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan bangsa dan negara kita. Tentunya perubahan yang dikehendaki adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan benar, bukan perubahan yang hanya sekedar mengakomodir kepentingan kekuasaan. Nomor 4, tuliskan kesimpulan kalian mengenai isu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan bahasa kalian sendiri. Nomor 4 akan dijawab oleh Mensa. Perubahan Undang-Undang Dasar boleh dilakukan karena harus bisa mengikuti perkembangan zaman, dan kalau itu untuk kepentingan rakyat dan negara agar masyarakat lebih damai dan sejahtera. Karena konstitusi yang pada dasarnya merupakan kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, mengenai hak yang diperintah, dan mengenai hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Relasi antara rakyat dan penguasa ini dibandingkan dalam suatu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan. Coba
siapakah yang seharusnya menyelesaikan dan bertanggung jawab dengan permasalahan tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang bertanggung jawab adalah pemerintah, MPR, dan Presiden. Nah, perhatikan itu tadi ya jawaban dari kelompok 3 dari pertanyaan teman kita Yonatan. Ya. Apakah Yonatan sudah puas dengan jawaban teman kalian tadi? Sudah. Ya. Kemudian, apakah ada lagi yang mau bertanya? Beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Kelompok 3 tadi, teman-teman kita tadi sudah bagus sekali mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya. Ibu harap kelompok lain nanti selanjutnya juga akan seperti kelompok yang sekarang sudah presentasi ya. Nah, kalau sudah, setelah mereka selesai, sudah mereka menutup, nanti silakan untuk kelompok selanjutnya siapa yang mau presentasi ya. Coba duduk dulu kelompok. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana lagi yang mau presentasi? Nah, hari ini kita sudah melakukan pengamatan video, kemudian sudah berdiskusi, kemudian kita pada hari ini sudah melakukan presentasi setiap kelompok, dan kita semua sudah jelas ya dari permasalahan kita sudah ketemu jawaban-jawabannya, ketemu solusinya. Nah, siapa sekarang ada yang bisa menyimpulkan nggak kira-kira apa pembelajaran kita pada hari ini dari materi yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian kerjakan pada LKPD tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi? Coba, Ade. Ibu. Kesimpulan dari pembelajaran dan diskusi hari ini adalah bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu perlu, asalkan disesuaikan dengan perubahan zaman dan kepentingan rakyat. Perubahan tersebut memang rencananya akan ada, tetapi masih dikaji ulang apakah perubahan tersebut benar-benar untuk kepentingan rakyat atau kepentingan golongan tertentu saja. Dan isunya perubahan yang diusulkan yaitu tentang GBHN yang akan dihidupkan kembali dan menguatkan kembali fungsi MPR. Ya, terima kasih teman kita Ade sudah berhasil menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian Ibu juga akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini bahwa perubahan atau amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga untuk kepentingan rakyat. Ya, seperti itu. Tetapi kalau perubahan itu untuk membuat dua kekuasaan itu tidak mungkin ya, seperti itu kira-kira ya. Ibaratnya kalau sekarang coba kalian pikirkan kalau di sekolah kita kalau ada dua kekuasaan itu seperti ini ya. Kalau di sekolah kita ada dua kepala sekolah, nah apakah itu mungkin? Tidak. Ada dua kekuasaan yang akan membingungkan seperti itu ya. Nah itu kesimpulan kita pada hari ini. Dan apa manfaatnya kita belajar tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada hari ini nak? Adalah untuk mengetahui apa? Ya, untuk mengetahui apa makna fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bagaimana kedudukannya dalam
kita ya, seperti itu kira-kira. Sekarang setelah kita selesai pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita tutup kita harus melakukan ibu akan melakukan evaluasi sebatas mana kemampuan kalian dalam memahami materi kita pada hari ini. Coba buka HP kalian. Buka HP kalian? Sudah? Materinya atau pembelajaran evaluasi kita sudah dikirimkan ke grup WA kita melalui Google Form. Ada 15 soal yang harus kalian kerjakan dan kalian isi. Sudah? Sudah bisa diakses atau sudah bisa dibuka? Sudah. Ya, coba dikerjakan. Ini udah punya HP ya, tapi gak ingat. Sudah semuanya? Sudah. Sudah dikirim semuanya? Sudah. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita selanjutnya yaitu tentang minggu depan kalian sudah buka-buka di rumah, buka bukunya, yaitu tentang